Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan malam ini, kita akan melakukan diskusi mengenai mata kuliah PTK atau penelitian tindak kelas, di mana di sini kita ada buku yang telah diberikan oleh dosen kita untuk kita pelajari dan kita diskusikan bersama. Coba di bawah lagi, lihat. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Lailatul Badriatul Mubarakah dengan NIM A1D11916. Selanjutnya ada, silakan Salsa. Baiklah, saya Salsa Puspadivani dengan NIM A1D11925. Selanjutnya Zia. Baiklah, saya Z Alfa dengan NIM A1D119021. Itulah anggota tim dari kita. Untuk pembahasan ini, di sini kita bisa scroll ke bawah lagi, lihat bagian bagian 1 mengenai pengantar penelitian tindakan. Kita kemarin kan sudah diberikan waktu untuk membaca dan memahami masing-masing. Sekarang kita tinggal diskusikan bersama mengenai hasil dari apa yang telah kita baca sebelumnya. Keluar lagi. Nah, ya bagian ini yaitu yang pertama mengenai pengantar penelitian tindakan. Nah, dalam hal ini di sini yang telah saya baca ada 4 poin nantinya yang dapat kita ambil dari capture yang pertama ini. Yang pertama yaitu tentang penelitian tindakan, kemudian yang kedua ada nilai dan potensi penelitian aksi, kemudian yang ketiga ada proses penelitian dan penelitian aksi, dan yang keempat itu ada evolusi penelitian aksi. Nah, untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai penelitian tindakan. Seperti yang telah saya baca, mungkin teman-teman juga baca sama-sama, kita saling memahami. Coba bawah lagi, Ziad. Oke, bagian lembar yang ini. Oke, bawah lagi. Oke, yaitu mengenai apa itu penelitian tindakan. Nah, dalam hal ini penelitian tindakan yang saya baca, tindakan di sini adalah apa yang dilakukan sebagai pengajar profesional di kelas, yaitu tentang menciptakan lingkungan belajar, berinteraksi dengan siswa, kemudian mengembangkan rencana pembelajaran, kemudian memberikan pekerjaan rumah, dan hampir semua yang dilakukan dalam rutinitas mengajar sehari-hari. Itu merupakan salah satu tindakan sebagai seorang guru, yaitu tindakan. Nah, bagian penelitian ini dari penelitian tindakan mengacu pada metode, kepada kebiasaan, dan juga sikap, baik itu dari gurunya sendiri maupun dari siswanya. Tapi ini lebih umumnya ke siswanya. Jadi seorang guru itu akan melihat, meneliti apa sih yang dilakukan oleh siswanya gitu. Kemudian yang kedua di sini ada nilai dan potensi penelitian aksi. Nah, di bagian ini ternyata ada 3 poin penting dari materi yang kedua ini, nilai dan potensi penelitian aksi. Yang pertama yaitu menjadi peneliti tindakan, kemudian yang kedua mengembangkan pola pikir penelitian tindakan atau reflection in action, kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, yaitu meningkatkan prestasi siswa melalui penelitian tindakan. Nah, untuk bagian pertama ini, yang menjadi penelitian tindakan, penelitian tindakan ini percaya bahwa solusi nyata untuk memenuhi tantangan pendidik siswa saat ini terletak pada keahlian seorang gurunya sendiri dan bagaimana mereka secara efektif menggunakan informasi atau data yang dihasilkan oleh siswa yang mereka di kelas setiap harinya. Kemudian penelitian hanya prosesnya itu hanya yang terorganisir, terbukti,
dan andal untuk memastikan bahwa kita ini dapat menggunakan data di kelas untuk berkembang, untuk mengembangkan siswa, minat siswa. Jadi pendidik itu semua hasil penelitian itu digunakan untuk kita, misalnya dalam mengajar, agar kita menjadi pendidik yang berkualitas tinggi, yang dibutuhkan dan juga layak oleh siswa kita gitu. Kemudian yang kedua itu ada mengembangkan pola pikir penelitian tindakan atau reflection in action. Oke, reflection in action. Atas lagi Ziad. Menjadi pendidik. Oh, bawah lagi lembar yang tadi, yang bawah. Itu bawah lagi dikit. Oke, untuk yang bagian ini maksudnya itu konsep refleksi dalam tindakan tidak sepenuhnya baru bagi filsafat pendidikan. Nah, pemikiran inovatif Donald Alan Scone tahun 1987 membawa gagasan kepada kita bahwa pendidik profesional perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan saat mereka melakukannya. Kemudian, selama melakukan penelitian tindakan, nantinya akan memulai memahami. Kita tuh akan harus mulai memahami pentingnya refleksi saat kita mengajar dan juga selama seluruh proses penelitian tindakan ini berlangsung. Kemudian yang terakhir di sini, bawah lagi Ziad, yaitu tentang meningkatkan prestasi siswa melalui penelitian tindakan. Lagi? Ya, Hope di situ. Nah, di sini guru yang merupakan peneliti tindakan tidak mendasarkan keputusan. Stop di situ, Ziad. Mereka hanya pada data yang terbatas. Nah, maksudnya di sini guru penelitian tindakan terus-menerus mengevaluasi kinerja kelas mereka dengan mengidentifikasi keberhasilan dan juga tantangan siswa mereka. Nah, penelitian tindakan ini adalah model pengajaran dengan transparansi tinggi yang memungkinkan seorang guru ini untuk menentukan prestasi siswa setiap hari pada menunggu akhir kuartal. Nah, guru yang menggunakan model tindakan refleksi akan memiliki kepuasan untuk mengetahui bahwa siswa akan mengerjakan tes standar dengan baik. Jadi kita tahu potensi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya dalam suatu kelas atau kegiatan mengajar gitu. Karena perubahan yang sesuai telah dibuat selama proses pembelajaran. Nah, nanti kita akan tahu sebelum proses pembelajaran siswa ini seperti apa dan akhirnya seperti apa. Jadi kita ada pembandingan di sini antara sesudah dan sebelum, dan kita juga bisa melihat keberagaman dari siswa sendiri. Ada yang paham, ada yang tidak, atau ada yang bagaimana. Nah, kemudian bisa dijelaskan selanjutnya oleh Salsa? Baik, untuk selanjutnya di bagian proses penelitian aksi. Nah, di sini ada proses penelitian aksi. Nah, sebelum kita dalam proses untuk penelitian aksi ini, itu bisa dimulai dengan penelitian tindakan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk penelitian tindakan ini tentu mengacu pada metode apa yang kita gunakan, atau mungkin bukan hanya satu metode yang digunakan, mungkin ada beberapa metode yang bisa digunakan yang mungkin dalam penggunaannya bisa juga untuk digabung. Dan juga ada kebiasaan dan bagaimana sikap kita dalam melakukan penelitian tindakan tersebut. Nah, di sini dalam prosesnya itu secara inherent fleksibel untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam lingkungan belajar mengajar. Nah, di sini mungkin dalam maksud fleksibel itu bisa dalam kita mudah dan cepat untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul ketika kita melakukan proses belajar mengajar. Nah, untuk selanjutnya di sini ada proses penelitian tindakan 5 langkah. Nah, maksud dari tindakan 5 langkah ini, itu ada langkah-langkah atau urutan proses pengerjaan, di mana di sini 5 langkah ini untuk memandu praktek kita dalam melakukan penelitian tindakan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu ada
identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga perencanaan tindakan, yang keempat ada rencana aktivasi, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada penilaian hasil. Nah, untuk pendekatannya ini sendiri yaitu pendekatan yang tidak selalu harus berjalan dalam garis lurus. Nah, maksudnya di sini mungkin dari langkah 1 kita merasa sudah cukup untuk identifikasi masalah-masalah apa yang akan nantinya muncul lalu akan kita perbaiki atau kita atasi supaya menjadi lebih baik. Kemudian dalam proses pengumpulan data, di mana dalam proses yang kedua ini mungkin kita merasa ada yang salah dari identifikasi masalah atau masalahnya ada yang mungkin menurut kita tidak perlu, itu bisa kita perbaiki lagi. Berarti sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya, kita bisa melihat ke proses sebelumnya dulu, apakah ini sudah berjalan dengan baik atau ada yang ingin diperbaiki, bisa kita ulangi lagi, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya di sini, bisa diperjelas satu-satu, yaitu di mana yang pertama ada langkah 1. Mungkin Z bisa diturunkan ke bawah. Nah, baik, untuk identifikasi masalah di sini, masalah itu bisa dari pemikiran kita, apa yang ingin kita selesaikan dari proses pembelajaran tersebut, mungkin muncul beberapa masalah. Nah, dari masalah tersebut kita bisa seperti, ini harus diselesaikan, ini harus kita ganti metode, atau ini kurang cocok. Nah, di situ kita buat menjadi suatu identifikasi masalah, lalu di situ kita bisa memikirkan, ini perlu diatasi, ini untuk solusinya apa, seperti itu. Mungkin dari misalnya pembelajaran yang biasa kita tingkatkan menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk mungkin siswa supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran, lebih interaktif lagi, lebih komunikasinya lebih baik, seperti itu. Ini bisa diturunkan lagi untuk proses yang langkah kedua. Nah, untuk yang kedua ini ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini bisa melalui, nah, ini bisa dari data kelas yang tipikal meliputi seperti sampel pekerjaan siswa, ada kuis, pekerjaan rumah, catatan lari, mungkin di sini ada hasil tes standar, sesi dari tanya jawab, hasil dari setiap respon murid, pemantauan perilaku siswa saat mengerjakan tugas, catatan kehadiran dan profil anak-anak, serta pengamatan umum terhadap pembelajaran siswa. Nah, di sini dari pengumpulan data kita bisa mengamati bagaimana kinerja siswa, apa yang siswa perlukan, atau yang lainnya. Jadi ini bisa menjadi data kita dalam melakukan proses penelitian tindakan kelas tadi. Selanjutnya bisa diturunkan lagi. Nah, untuk selanjutnya dari proses pengumpulan data, langsung ke perencanaan tindakan. Di sini kita akan melakukan rencana apa dari pengumpulan data, dari identifikasi masalah. Tentu kita akan memikirkan tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi beberapa masalah yang kita temukan sebelumnya. Bisa melalui kita cari informasi terlebih dahulu, yaitu baik dari bahan bacaan sebagai proses dari perencanaan supaya perencanaan tindakan ini lebih baik, biar nanti untuk kedepannya bisa lebih baik dalam proses pembelajaran dari siswa. Nah, untuk bahan-bahan informasi tersebut bisa dari bahan bacaan, bisa kita bertanya kepada guru atau narasumber, beberapa referensi, bisa dari sumber-sumber yang relevan, yang bisa
digunakan untuk merancang rencana tindakan. Selanjutnya langkah yang keempat. Nah, di sini ada rencanakan aktivasi. Nah, di sini yaitu mungkin bagaimana cara kita untuk melakukan atau mengembangkan tindakan atau aksi dari langkah yang ketiga tadi, yaitu rencana tindakan. Upaya-upaya apa yang akan kita lakukan. Di sini pada langkah keempat itulah tempat kita untuk melangsungkan rencana tersebut. Mungkin kita dari tadi untuk mengubah cara belajar supaya lebih efektif, untuk siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin untuk selanjutnya di langkah kelima, langsung saja. Nah, baik, untuk langkah kelima ini yaitu langkah terakhir, penilaian hasil. Nah, pada titik ini dalam penelitian, kita bisa menempatkan semua yang telah kita alami dari proses awal sampai proses keempat tadi, untuk merenungkan hasil dari tindakan yang kita ambil untuk mengejar keunggulan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Nah, di sini kita memiliki kumpulan data-data yang berhasil kita kumpulkan sendiri dari langkah 1 sampai langkah keempat, dan kita juga bisa mendapatkan data-data baru yang dihasilkan sebagai hasil dari tindakan yang kita lakukan. Untuk penilaian hasil ini bisa kita komunikasikan kembali kepada narasumber kita, baik itu dari kepala sekolah maupun dari guru-guru kita yang kita meminta bantuan mereka untuk dalam proses penelitian aksi tersebut. Mungkin selanjutnya untuk memastikan proyek penelitian tindakan yang berhasil. Untuk halaman selanjutnya. Lagi di bawah. Atas tadi. Memastikan proyek penelitian. Nah, di sini ada memastikan proyek penelitian tindakan yang berhasil. Dari proses yang telah kita lalui tadi, seperti proses penelitian aksi, ada dari langkah pertama yaitu dimulai dengan tindakan penelitian tindakan, kemudian ada penelitian tindakan 5 langkah, yaitu ada identifikasi tadi, ada pengumpulan data, ada perencanaan tindakan, ada rencanakan aktivasi, dan juga ada penilaian hasil. Nah, di sini pada memastikan proyek penelitian tindakan yang berhasil, mungkin ini bisa kita evaluasi lagi apakah yang kita lakukan ini sudah maksimal, sudah berhasil, atau masih ada beberapa kekurangan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi untuk mengkomunikasikan kembali kepada beberapa narasumber yang membantu kita dalam proses pengerjaannya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Z. Oke, selanjutnya itu evaluasi penelitian aksi. Sebagai penelitian tindakan yang sedang berkembang, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana tempatnya metode praktik refleksi ini dimulai. Apa yang mengaruhi aplikasi berbasis sekolah saat ini, dan potensi proses di masa depan. Berikut ini akan memberi Anda gambaran tentang pembangunan penelitian tindakan dan mengapa penelitian ini terus berkembang sebagai strategi yang sangat baik untuk pengajaran dan pembelajaran. Yaitu selanjutnya itu evaluasi penelitian aksi, yaitu terdapat dari pertama yaitu sebuah teori untuk latihan refleksi. Banyak dari rangka konseptual dan prinsip-prinsip perorganisasian dan metode penelitian yang akan dapat diintegrasi dalam gerakan pendidikan dan sosial progresif dari abad sebelumnya. Anda mungkin sudah mengenali pengetahuan John Dewey pada penelitian tindakan. Bagaimanapun, penelitian tindakan adalah pembelajaran pengalaman.
dan penelitian tindakan dengan mudah mengenali kebijaksanaan dan kemungkinan yang melekat dalam hal ini, seperti yang dilakukan The Way dan ahli teori konstruksi lainnya. Itu selanjutnya konteks historis untuk penelitian tindakan. Orang yang paling sering dikenal sebagai pencetus gerakan penelitian tindakan modern adalah Kurt Lewin pada awal 1940-an. Lewin adalah seorang penelitian terkemuka dan pendukung eksperimen dengan dinamika kelompok dalam psikologi sosial dan pelatihan hubungan manusia. Dia mendirikan pusat penelitian untuk dinamika grup di MIT pada tahun 1944, di mana dia terus mengembangkan dan meletakkan dasar untuk apa yang disebut penelitian tindakan. Itu yang ketiga. Penelitian tindakan dalam persiapan guru baru. Meningkatnya popularitas penelitian tindakan mulai menggerakkan gerakan di seluruh dunia dalam pelatihan guru. Selain Amerika Serikat, penggunaan penelitian tindakan yang efektif dalam program persiapan guru telah dicatat di banyak negara, termasuk Inggris, Norwegia, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Jerman, Australia, termasuk Australia, Turki, Cina, Taiwan, dan Kamboja. Dalam kurung T 2007, Corno 2006, Harrison, Lewis N. Wortley 2005, Lai 2002, Pot, Beijar, dan Webb N. Webels 2004, Smith, Sela 2005 di Amerika Serikat. Minat pada penelitian tindakan terus meningkat karena nilai didokumentasikan dan diakui oleh para peneliti, guru, dan administrator. Oke, saya kembalikan ke Lailatul Mubarakah. Baik, nah itulah hasil diskusi dari kita mengenai pembahasan buku yang telah diberikan oleh dosen kita. Nah, mungkin di sini nanti kita akan membuat PPT nantinya mengenai pengantar ini, yaitu di sini sudah terangkum dari diskusi kita, yaitu ada 4 poin yang di awal sudah dijelaskan, ada penelitian tindakan, nilai dan potensi penelitian tindakan, ada proses penelitian tindakan, dan juga ada evolusi penelitian aksi. Nah, mungkin itu aja yang dapat kita diskusikan. Nanti kita bagi tugasnya untuk membuat PPT-nya. Mungkin Sekian bisa ya. lakukan pembagian tugas itu di grup WA mungkin untuk pembagiannya. Baiklah, nanti akan kita bahas di grup WA untuk pembagiannya. Untuk materinya kurang lebih sudah paham semua ya. Ya. Oke, kita tutup aja langsung ya. Oke, terima kasih atas diskusi malam ini. Semoga bermanfaat dan juga kita semakin paham mengenai materi. Dan saya di sini sebagai moderator undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.